yang ghani, dia basit, dia simpel, dan ghani, dia tidak membutuhkan apapun. Sholat itu ya sama juga, itu kan cara agar kita bisa melepaskan diri dari waktu yang sibuk untuk tujuan atau fungsi tertentu. Haji juga sama dan seterusnya. Pokoknya intinya mengantarkan kita pada kesadaran tentang yang simpel itu. Dan itu tidak pakai logika dalam beberapa hal. Itu membutuhkan apa yang disebut oleh Cicegod sebagai lompatan iman. Kita lompat saja begitu. Oke. Kemudian di mana rasionalitas agama menjelaskan bagaimana rasionalitas agama menjelaskan perubahan yang terjadi? Agama mengalami fase yang sangat bermasalah di abad ke-14. Islam misalnya menjadi semakin dihuni oleh orang-orang yang mabuk kekayaan, mabuk kekuasaan, sehingga lupa berpikir. Bentrok antar sesama warga umat pada abad ke-13-14 itu luar biasa besar, sehingga kemudian terpecah-pecah menjadi banyak hal. Di Kristen juga mengalami hal yang sama. Ada upaya untuk merasionalkan diri berlebihan, sehingga menghasilkan perpecahan juga. Ada ketidakpercayaan yang sangat luar biasa kepada ajaran sebelumnya, sehingga menghasilkan perpecahan yang luar biasa. Dapat dikatakan setelah abad 14 itu sebenarnya tidak ada orang yang beragama. Karena itu dalam ramalan, dalam membuat para agamawan, 14 itu sampai 21 itu mati. Nanti setelah 21 itu kira-kira orang sudah bosan dengan modern. Dia mencari apa yang ditinggalkan di abad 14. Barulah orang beragama muncul. Jadi begitu. Jadi setelah 14 itu nggak ada orang beragama, karena nggak ada satupun yang menggunakan logika atau rasionalitas agama. Semuanya menggunakan rasionalitas yang setengah-setengah. Misalnya ada sufi, para tarekat-tarekat itu kan cuma setengah menggunakan rasionalitas agama, hanya menggunakan hatinya untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak menggunakan karsa dan pikirannya untuk menciptakan peradaban. Agama itu selalu dua, menyelamatkan diri dan menciptakan keselamatan bagi orang lain melalui terbentuknya sistem atau teknologi tertentu. Tapi diri ada yang pertama, kemudian orang lain yang selanjutnya. Nah, para sufi itu hanya menyelamatkan diri dan komunitasnya, tapi dia lupa pada yang lain. Ada lagi yang lain, para aktivis yang menciptakan negara Islam seperti Ali Jinnah. Ali Jinnah itu pendiri dari Pakistan. Itu membuat negara, membuat tatanan sosial, membuat undang-undang, membuat kerajaan, membuat republik Islam di Pakistan. Tapi dia konon tidak pernah sholat. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Jawabannya rasional sekali. Jawabannya, mana yang lebih besar pahalanya, saya dengan kalian? Kalian cuma mengupayakan untuk bisa sholat bagi diri sendiri, cari air wudhu, gelas jadah, dapat pahala sholat. Saya itu membuat negara yang membuat semua warga di Pakistan ini sholat dengan aman, dengan nyaman. Mana lebih besar pahalanya? Pakai logika rasional. Jadi ada yang aktivisme, dia bergerak di aktivis, tapi dia lupa pada sisi yang lain. Ada banyak pernik-pernik pemikiran Islam, pernik-pernik tindakan Islam dan agama secara umum yang sebenarnya cuma setengah-setengah, di sini setengah, di situ setengah, dan lain sebagainya. Karena itu dinyatakan abad 14 sampai 21 itu nggak ada orang beragama, karena rasionalitas yang ngambil dari yang lain. Dapatkah kita bilang bahwa mereka yang berjihad mengorbankan diri itu beragama? Saya menyebutnya mereka juga tidak beragama, karena Rasulullah
atau sejarah menyatakan tidak seperti itu cara untuk memperbaiki sesuatu. Cara memperbaiki Rasulullah itu dari teoritis ke praktis. Dia sebarkan dulu akidah selama 12 tahun di Makkah. Setelah kuat, baru kemudian dia bentuk komunitas 10 tahun di Madinah. Dan itu bisa berhasil dengan baik. Kemudian penuh pemaafan. Tidak ada satupun perang yang tanpa alasan teoritis. Dan alasan teoritisnya itu berlaku universal pada zaman itu. Dan sekarang tidak. Mereka hanya menggunakan fikih yang paling bawah dan tidak mempertimbangkan yang usul fikih, kemudian yang apalagi yang fikih akbar. Lucunya, berdasarkan yang paling bawah cara kita beragama, lalu memutuskan yang paling atas. Ini kan iman. Ini kan ngomongin tentang iman. Ini ngomongin tentang Islam, bagaimana melaksanakan sesuatu. Lucunya, gara-gara masalah di sini, lalu ada orang menyatakan kamu nggak salah karena itu kamu nggak iman, lalu kafir dan dibunuh. Itu loncat jauh kan? Harusnya kamu nggak sholat karena apa? Karena apa itu dijawab dengan usul fikih. Kalau itu nggak terjawab, ternyata semuanya rusak. Baru kita ngomongin ini, iman kamu apa? Karena di sini itu perdebatannya panjang. Ada definisi apa itu iman? Iman itu cukup mengenal Tuhan, mengakui Tuhan. Ada yang bilang nggak cukup mengenal, mengakui, tapi juga harus membuktikannya dalam tindakan. Nggak cukup itu, harus menyatakannya. Harus publish saya mengimani ini. Dan itu masing-masing punya argumen yang panjang dan berpengaruh pada jenis fikihnya. Jadi ketika ada orang yang misalnya kelihatan dari, misalnya kita ngobrol tadi dari jam 4 sampai sekarang, melihat saya misalnya nggak sholat maghrib, lalu kemudian, wah ini pasti kafir. Padahal bisa jadi tidak kan? Karena ada usul fikih, ada cara cara berpikir agama yang khas yang membolehkan saya untuk menunda misalnya. Tapi kan karena kita berpikirnya sebab akibat formal dan material itu nggak sholat kafir, nggak melihat sisi yang lain. Jabatan teroris. Kalau ngomongin Marxis, PKI komunis. Nggak sempat kita mikir yang ke atas. Oke, mudah-mudahan bisa memberi pancingan. Ada masih ada yang ingin bertanya atau terakhir mungkin soalnya ya. Mungkin sedikit tanggapan. Saya barusan mendengarkan istilah sekarang orang-orang itu sudah tidak menggunakan personalitasnya dalam beragama gitu. Baru zaman abad abad pertengahan itu yang Al-Kindi itu menggunakan. Nah, tapi bukannya agama itu tetap gitu. Maksudnya sebenarnya sih yang bermasalah itu orangnya gitu, bukan agamanya gitu. Tapi saya terus mendengar tuh istilahnya orangnya yang tidak beragama. Mungkin itu komentar dari saya. Terus saya juga berpikir begini, saya sendiri, untuk diri saya sendiri merumuskan rasionalitas itu kalau kita punya alasan. Nah, alasan itu tidak mesti suatu bentuk manfaat gitu. Misalnya sholat sehat gitu, atau misalnya zakat untuk kemaslahatan. Tapi alasan itu ya bisa karena sekedar Tuhan menyuruh kita gitu. Dan itu tuh ketika kita tahu bahwa Tuhan menyuruh kita, maka itu sudah rasional gitu. Kita mengerjakan karena sesuatu yang istilahnya sangat bijaksana, yang sangat mengetahui kita, menyuruh kita begitu. Dan karena itu rasional. Dan bagaimana tanggapan? Kita yang kedua, kita tadi sudah sampai pada bahasan bahwa kecenderungan manusia itu mencari kebenaran yang sebenarnya, karena itu dia mencari sebab. Ini diceritakan dengan manis pada novel Hayy bin Yaqzan karya Ibnu Tufail dari abad ke-9. Hayy bin Yaqzan ini konon kemudian ditiru menjadi Tarzan dan menjadi novel Robinson